Bapak Sampudi. Ya, beliau adalah karyawan dari PLTU Python. Ya, kita mengetahui bahwa bisnisnya besar, 2 kali di ALS mendapatkan penghargaan yang luar biasa karena bisnisnya yang sangat besar, melebihi teman-teman yang lain ya. Dan saya mengakui hal itu. Eh, Persilakan kepada Bapak Sampudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salam sejahtera, selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi happy. Ya, saya ingin lihat teman-teman semuanya coba senyum semuanya, ya. Senyum dikasih. ini ini Pak Sulaiman senyumnya ya, tiga kiri ya, 3 senti ke kanan, 3 senti ke kiri ya, terus ada yang 3 senti ke atas sama ke bawah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ada yang mungkin nggak bisa senyum karena sakit gigi atau mungkin ya pikirannya yang agak ini bulat ya. Baik teman-teman sekalian, nanti kita bisa banyak diskusi. Saya cuma kemarin mau saya bercerita aja. Eh, Kalau tadi Pak Kosin katanya di dekat rumahnya ada apa namanya? Ada ya mungkin 17-an Agustus. Ini di dekat rumah saya di dekat alun-alun. Ini ada keramaian yang luar biasa juga. Ya, dari rumah itu sekitar 350 meter dari rumah jalan kaki. Ramai sekali 2 hari dan saya juga lebih enjoy untuk bertemu dengan Bapak sekalian. Bapak sekalian, kemarin hari Jumat di masjid saya ketemu dengan teman ya di beliau teman eh, kerja di samping perusahaan saya ya di PT POMI, perusahaan Amerika. Dulu waktu konstruksinya itu yang bangun adalah termasuk salah satu perusahaan saya, perusahaan Jepang, To Engineering Corporation, dan di situ ada lebih 85 vendor. Ya, vendor itu dari 85 negara dan apa namanya di tempat kami sebagai general kontraktor itu keluar masuk orang bule luar biasa banyaknya. Ya, dan kemarin saya tanya, saya kira beliau itu belum pensiun, ternyata beliau pensiun, terus kemudian diperpanjang lagi setelah nganggur beberapa bulan karena di PLTU, di POMI itu ada proyek, kemudian beliau di hire lagi, ya. Nah, ketika apa namanya, ketika ngobrol itu, ya sempat ngobrol sedikit, beliau menyampaikan bahwa betapa teman-teman yang pensiun ya tidak beda lah dengan teman-teman kami di PLTU juga yang pensiun itu banyak yang rambutnya semakin kusut ya, wajahnya semakin menua ya. Terus kemudian ada juga yang beliau menceritakan ada yang mati ya dan sebagainya. Kalau mati sudah jelas ya, kalau mati sudah sesuatu hal yang biasa. Dan intinya adalah bahwa pensiun itu adalah sesuatu yang ditakuti. Ya, sama dengan saya dulu ya. Saya dulu juga berpikir begitu, saya juga takut dengan pensiun karena apa? Karena keluarga sudah biasa hidup enak ya, terus kemudian apa namanya? Pendapatan besar sehingga kalau pensiun terus kemudian seperti apa? Sedangkan bisnis-bisnis yang saya miliki itu belum pada saat itu belum bisa melebihi daripada eh, gaji saya di PLTU. Ya, teman-teman sekalian, jadi pensiun itu adalah sesuatu momok yang sangat menakutkan. Saya kira bukan hanya saya aja atau mungkin orang PLTU, apalagi orang yang di bawahnya, ya. Orang yang gajinya lebih rendah tentu mereka jauh lebih takut. Dan saya bersyukur
ternyata saya diperkenalkan bimbingan dasar kalau dulu di BTD oleh Dokter Sigit, bahwa ternyata kerja seumur hidup itu ternyata bukan pilihan yang bagus, ya. Saya kira kalau pensiun kemudian diperpanjang lagi, terus kemudian pensiun lagi, ya, diperpanjang lagi dan seterusnya, itu adalah suatu yang pilihan yang bagus, ya. Ternyata ada pilihan yang lebih bagus, yaitu bagaimana kita bisa masih muda, kita bisa pensiun muda dan tidak perlu sampai sampai tua baru kemudian berhenti, ya, berhentinya karena dipaksa oleh kematian, ya. Atau karena stroke atau yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian, ini pengalaman kemarin. Ketika saya hadir kopdar di mana itu, di Mojokerto, di Pak Andi, itu juga saya dalam perjalanan saya berhenti di Mojosari. Di sana ada kayaknya ada keramaian, ya, ada Car Free Day, ya. Kemudian saya berhenti dan di situ ada mobil yang kemudian menjual makanan, ya, berbagai makanan. Saya berhenti di situ sama istri saya karena masih pagi. Terus kemudian ternyata yang melayani adalah dua orang yang sama-sama sepuh. Kalau saya lihat itu, sebelum saya sempat makan, sempat berpikir, saya lihat dua-duanya itu adalah orang yang bersih, ya, kelihatan seperti priayi, ya. Saya juga berpikir ini kayaknya ini adalah orang pensiunan dari pegawai dulu yang pegawainya posisi tinggi, ya, terus kemudian setelah pensiun, ya, beliau kemudian dengan istrinya yang sama-sama tua, ya, harus kemudian jualan makanan, ya. Saya nggak bisa membayangkan jam berapa beliau eh, apa namanya beliau itu harus tidur, bangun untuk untuk masak pagi, ya, itu jam berapa, terus kemudian beliau melayani sendiri, ya, terus kemudian beliau juga eh, apa namanya beliau nyuci piring sendiri dan sebagainya, ya. Nah, ternyata istri saya ngobrol-ngobrol dengan istri beliau bahwa ternyata suaminya dulu, ya, bapaknya itu, ya, itu adalah dulu kerja di Dringu, di di dinas pertanian dan punya posisi yang tinggi, ya. Nah, itu teman-teman sekalian kondisi setelah pensiun, ya. Dan kemudian yang lain yang saya temui juga, yang ini teman saya sendiri, itu ternyata ketika lama nggak ketemu, setelah pensiun ketemu, itu tahu-tahu ada yang stroke, kemudian ada yang informasinya sudah meninggal dunia, ya. Kemudian ada yang ikut sama anaknya dan kemudian curhat kondisinya semakin parah karena anaknya juga nggak jowo istilahnya, ya, kurang berikan perhatian kepada orang tuanya, hidupnya ngenes, ya. Nah, itulah kondisi dari orang-orang pensiun. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan bisnis MW ini, ya, dengan perantara Dokter Sigit, dan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, ya, beliau diberikan umur panjang yang produktif, bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, ya. Dan saya akhirnya eh, berani, ya, tahun lalu saya berani untuk mengajukan pensiun dini, ya. Tapi katanya HRD, ya, manajer HRD, dan beliau juga jamaah tetap saya. Kalau duhur sama asar itu beliau jamaah saya. Beliau bilang, Ustadz, eman-eman tinggal 2 tahun. Bukan 2 tahun, tapi dua Ramadan, ya, dua iktikaf. Ya, jadi insya Allah tahun depan, ya, bulan Juni itu pensiun saya, walaupun sebenarnya masih ada 2 tahun lagi, ya, 2 tahun lagi. Jadi kalau teman-teman diperpanjang 5 tahun, 7 tahun, malah seneng aja, ya, malah seneng luar biasa.
Ya mungkin kalau saya tidak ketemu MW tentu saya juga juga akan minta itu. Ya kalau minta mungkin kalau saya sudah diperpanjang 2 tahun minta tambah lah, wong saya masih sehat gini ya. Tapi alhamdulillah ya saya insya Allah tidak mau diperpanjang lagi ya. Dalam usia 54 menuju ke 55 bulan Juni tanggal 13 saya pensiun insya Allah ya. Agar apa? Agar saya bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi teman-teman yang lain yang lebih membutuhkan. Kalau perusahaan kan cuma satu perusahaan aja, ya. Tapi dengan saya pertama, dengan saya pensiun, artinya ada lowongan pekerjaan, saya memberikan peluang bagi karyawan lain untuk orang lain untuk masuk di PLTU dan anak buah saya bisa naik mengganti saya. Ya, selain itu saya juga bisa lebih concern kepada semua di jaringan saya, bahkan mungkin di luar jaringan saya, ya orang-orang yang biasanya putus harapan bisa semangat lagi, ya. Terus kemudian orang yang biasanya tidak punya impian, gimana kita latih untuk punya impian, bagaimana kita latih mereka agar bisa gigih untuk meraih impian dan seterusnya. Ya intinya di dalam hal ini saya ingin menjadi seperti yang disampaikan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linas, ya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu paling tidak teman-teman sekalian, ya termasuk para leader ya yang pada malam hari ini hadir semuanya, ya kayaknya, ya. Dan saya bersyukur juga dipertemukan dengan para leader yang lain ini, yang senior-senior saya, itu juga banyak memberikan inspirasi kepada saya. Ya, saya ini belajar kepada mereka karena termasuk saya termasuk pendatang baru, ya, dan para teman-teman leader-leader yang lain itu lebih senior dari saya. Mungkin saya cukupkan ini untuk presentasi tanpa persiapan, tanpa teks, tanpa apa-apa. Hanya cerita, nanti bisa diperdalam dengan tanya jawab. Terima kasih Pak Baik. Anton dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya ini mantan karyawan bank yang memang khusus untuk membantu para pensiunan, teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sampurdi tadi memang benar adanya begitu. Jadi rata-rata pensiunan itu 99% data yang saya dapatkan itu pasti punya pinjaman dan hidupnya kekurangan. Nah, bagaimana kok bisa kekurangan? Ya, wajar saja yang pertama, kalau pensiunan itu dia dapat gaji, berarti berkurang 70%. Bukan hanya 70% berkurangnya, tapi semua tunjangan habis. Nol. Ya. Tapi beda lagi dengan orang pensiunan yang tidak punya gaji pensiunan. Nah, ini malah bikin stres, teman-teman. Kalau tidak siap, wah bahaya. Ya. Oke, pertama tadi kita mendengarkan secara langsung bagaimana Pak Sampurdi mempersiapkan masa pensiunnya.